wabarakatuh. Halo semua, Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam mata kuliah pembelajaran fisika dan kimia di sekolah dasar bersama saya Fitrin Raini dan Ibu Dr. Rendah Hajah Yuyu Hendawati MPD. Sesuai rencana pembelajaran semester kita, pada pertemuan ketiga kita akan berdiskusi mengenai tujuan pembelajaran. Kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk merancang tujuan pembelajaran. Harapannya setelah perkuliahan kali ini, setiap mahasiswa mampu menyusun tujuan untuk pembelajaran yang berkaitan dengan materi fisika kimia di sekolah dasar. Without further ado, mari kita buka kuliah kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam merancang suatu pembelajaran tentunya ada beberapa tahapan yang harus guru lakukan. Di antaranya menentukan tujuan pembelajaran, kemudian mengembangkan bahan ajar, mengembangkan aktivitas dan media pembelajaran, dilanjutkan dengan mengembangkan instrumen penilaian, dan terakhir membuat skema pembelajaran secara keseluruhan atau yang kita kenal dengan RPP atau lesson plan. Nah, kali ini kita akan fokus di tahap pertama, yaitu menentukan dan menyusun tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu merupakan rumusan mengenai hasil pendidikan yang diinginkan. Kemudian, di dalam tujuan pembelajaran itu terkandung target pembelajaran yang ingin dicapai. Di samping itu, tujuan pembelajaran juga menggambarkan pilar pengalaman belajar yang akan siswa dapatkan. Lalu, apa sih manfaatnya dari tujuan pembelajaran itu? Yang pertama, bagi siswa, manfaatnya adalah membuat siswa paham maksud dari kegiatan belajar. Kemudian, siswa setelah memahami tujuan belajarnya apa, maka akan mendorong siswa untuk belajar secara mandiri karena dia sudah tahu aktivitas yang akan dilakukan seperti apa, kemudian tujuan yang ingin dicapai seperti apa. Yang kedua, bagi guru tentunya banyak sekali manfaatnya, termasuk memudahkan guru dalam menyusun bahan ajar, menyusun dan menentukan kegiatan belajar dan media pembelajarannya, sampai membantu guru untuk menyusun assessment dan prosedur assessment yang betul-betul bisa mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, termasuk juga di dalamnya instrumen yang akan digunakan. Kemudian, seperti apa sih kriteria tujuan pembelajaran yang baik itu? Nah, kriterianya itu harus memenuhi kriteria SMART. SMART di sini maksudnya adalah specific, measurable, attainable, relevant, dan time bound. Spesifik maksudnya adalah tujuan pembelajaran harus didefinisikan dengan baik. Jadi, target perilakunya itu harus dinyatakan dengan jelas. Yang kedua adalah measurable, artinya tujuan pembelajaran itu harus bisa diukur atau teramati, sehingga nanti guru bisa menentukan apakah target tersebut atau tujuan tersebut telah tercapai, seberapa banyak yang telah tercapai, seberapa banyak yang belum tercapai. Kemudian A, attainable atau achievable, artinya targetnya memang dapat dicapai. Maksudnya adalah guru harus menetapkan target yang memang bisa dicapai oleh siswanya dengan alokasi waktu yang tersedia, juga dengan sumber daya atau fasilitas yang tersedia di sekolah. Tidak terlalu sulit, tidak juga terlalu mudah. Di samping itu, guru juga perlu mempertimbangkan pengetahuan awal siswa atau keterampilan awal siswa sebelum mengikuti pembelajaran. Yang keempat adalah relevan, artinya tujuan pembelajaran yang dibuat haruslah sesuai dengan kurikulum yang digunakan atau sejalan dengan program sekolah. Dan terakhir, time bound, artinya adalah
Meskipun tidak tertulis, tapi saat membuat tujuan pembelajaran, guru harus menentukan kapan tujuan tersebut akan dicapai. Selanjutnya, bagaimana caranya menyusun tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang dibuat itu harus bisa mendefinisikan tingkah laku yang dapat diukur dan diamati. Measurable tadi ya. Kemudian menggambarkan situasi atau kondisi belajarnya seperti apa. Dan terakhir menyatakan tingkat minimal perilaku yang dikehendaki. Nah, berdasarkan ketentuan ini, maka dalam menyusun tujuan pembelajaran itu ada rumusnya. Rumus ABCD. Mungkin sebelumnya juga sudah pernah belajar di mata kuliah yang lain. A maksudnya adalah audience, yaitu siswa. Kemudian B maksudnya adalah behavior atau perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar. Nah, agar perilakunya itu memang perilaku yang dapat diamati, maka dalam menyusun tujuan pembelajaran itu harus menggunakan KKO atau kata kerja operasional. Yang ketiga adalah condition. Condition ini merupakan syarat yang harus dipenuhi agar perilaku yang diharapkan muncul. Maksudnya bentuk pengalaman belajar siswa itu seperti apa? Misalkan melalui kegiatan praktikum atau setelah melakukan kegiatan pengamatan dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah degree. Degree di sini maksudnya adalah tingkat minimal perilaku yang dapat diterima untuk menentukan apakah siswa itu sudah mencapai tujuan pembelajarannya atau belum. Kemudian, dalam penyusunan tujuan pembelajaran, rumus yang digunakan itu tidak selalu berurut ABCD gitu ya, tapi bisa juga dalam susunan lainnya seperti CABD. Jadi condition dulu, kemudian audience, behavior, dan terakhir degree-nya. Untuk degree sendiri itu boleh dinyatakan dengan angka minimal berapa, misalkan minimal mampu menyebutkan berapa hewan gitu ya, atau bisa juga dinyatakan dengan menyebutkan hewan karnivor dengan tepat atau dengan benar. Nah, di sini terdapat dua contoh dari tujuan pembelajaran yang disusun berdasarkan rumus ABCD tadi. Yang pertama, setelah melakukan pengamatan di kebun binatang, siswa mampu mengelompokkan hewan berdasarkan makanannya ke dalam 4 jenis. Jadi di situ ada conditionnya, melakukan pengamatan, kemudian audiensnya siswa, mengelompokkan hewan berdasarkan makanannya sebagai behavior, dan ke dalam 4 jenis sebagai degree-nya. Contoh lain ada di bawah, yaitu diberikan balon, dus ATK, dan tutup botol, siswa mampu merancang mobil bertenaga angin yang dapat berfungsi dengan baik. Jadi kedua contoh ini menggunakan rumus ABCD dengan susunan condition, audience, behavior, dan degree. Untuk menyusun tujuan pembelajaran yang efektif, kita dapat menggunakan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah klasifikasi berbagai tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh guru untuk siswanya. Taksonomi ini diusulkan pada tahun 1956 oleh Benjamin Bloom yang merupakan seorang psikolog pendidikan di University of Chicago. Menurut Bloom, tujuan pembelajaran bisa dikategorikan ke dalam 3 ranah, yaitu ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Ranah kognitif merupakan ranah yang terkait dengan perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Ranah ini terdiri dari 6 tingkatan, mulai dari C1 sampai C6. Tingkatan ini saling berkesinambungan, mulai dari pengetahuan yang sangat mendasar hingga pengetahuan yang semakin kompleks atau mendalam.
Kemudian pada tahun 90-an, sekelompok peneliti, kemudian ahli psikologi kognitif, ahli kurikulum, dan juga spesialis assessment merasa taksonomi ini perlu direvisi agar sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, mereka ini dipimpin oleh Anderson yang juga merupakan kolega Krathwohl, yang juga pada waktu itu merupakan mantan murid dari Benjamin S. Bloom. Revisi yang dilakukan adalah dengan merubah kata kunci setiap level atau setiap tingkatan yang asalnya menggunakan kata benda, kemudian dirubah menjadi kata kerja, karena siswa dianggap subjek yang aktif untuk membangun pengetahuannya. Di samping itu, urutan 2 tingkatan terakhir pun ditukar tempat. Dalam taksonomi Bloom revisi ini, domain atau ranah kognitif itu memiliki 2 dimensi, yaitu dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Dimensi proses kognitif yaitu yang 6 tingkat tadi, mulai dari C1 sampai dengan C3 yang termasuk ke dalam lower order thinking skills atau LOTS, kemudian C4 sampai C6 yang termasuk ke dalam higher order thinking skills atau HOTS. Sementara di dimensi pengetahuan itu ada 4 jenis pengetahuan: pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognisi. Di dimensi proses kognitif C1 ada mengingat atau remember. Mengingat adalah kemampuan siswa untuk mengambil pengetahuan yang dibutuhkan dari memorinya. Proses kognitif yang ada pada remember ini adalah menyadari atau recognizing dan mengingat kembali atau recalling. Kemudian di C2 atau memahami, understand. Di dalam understand ini atau memahami ini meliputi proses kognitif menginterpretasikan, mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, menduga, membandingkan, dan menjelaskan. Selanjutnya di C3 ada apply atau mengaplikasikan. Maksudnya adalah siswa mampu mengaplikasikan pemahaman untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Di C4 itu ada menganalisis atau analyze. Yang dimaksud dengan menganalisis di sini adalah proses mengurai suatu materi menjadi bagian-bagian. Kemudian menentukan hubungan antara bagian-bagian tersebut dan hubungan setiap bagian itu dengan materi yang dipelajari secara keseluruhan. Proses kognitif yang termasuk ke dalam analyze ini diantaranya ada membedakan, mengorganisasi, dan menghubungkan. Kemudian di C5 ada evaluate atau mengevaluasi yang diartikan sebagai tindakan membuat suatu penilaian atau judgement berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Proses kognitif yang ada pada C5 ini adalah checking atau memeriksa dan critiquing atau mengkritik. Kemudian terakhir di level yang paling atas itu ada create atau mencipta yang merupakan proses membuat suatu produk baru dengan mengelola atau mengorganisasi elemen-elemen pengetahuan menjadi suatu pola yang baru atau struktur yang baru. Bisa juga memodifikasi dari yang sudah ada. Nah, selanjutnya pada dimensi pengetahuan, tadi disebutkan ada 4 macam pengetahuan, mulai dari pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual merupakan pengetahuan tentang hal-hal atau elemen-elemen dasar yang harus siswa ketahui untuk bisa mempelajari sesuatu.
Nah, yang termasuk dalam pengetahuan faktual ini diantaranya terminologi, simbol-simbol verbal dan non-verbal, kemudian detail. Misalnya seperti detail peristiwa tertentu, lokasinya di mana, orang yang terlibatnya siapa aja, kejadiannya tanggal berapa, dan lain-lain. Yang kedua, ada pengetahuan konseptual yang merupakan pengetahuan tentang hubungan-hubungan antar elemen pengetahuan siswa. Di dalamnya mencakup pengetahuan tentang kategori, klasifikasi, prinsip, dan generalisasi, juga teori, model, dan struktur. Yang ketiga, ada pengetahuan prosedural. Di pengetahuan prosedural ini, siswa sudah tahu tentang cara melakukan sesuatu. Hal ini berkaitan juga dengan metode, tahapan, kaidah, atau prosedur. Kemudian terakhir itu ada pengetahuan metakognisi. Metakognisi ini berkaitan dengan kesadaran siswa tentang proses kognitifnya atau tentang bagaimana dia berpikir dan kemandiriannya untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam pengetahuan metakognisi ini juga ada pengetahuan tentang diri sendiri sebagai seorang pelajar, serta pengetahuan tentang strategi belajar, juga pengetahuan tentang keterampilan atau sumber-sumber belajar apa saja yang harus dimiliki agar dia sebagai siswa itu bisa mencapai tujuannya. Nah, pengetahuan yang seperti itu disebut sebagai pengetahuan deklaratif. Jadi di dalam pengetahuan metakognisi itu dibagi lagi menjadi 3 jenis pengetahuan, ada deklaratif, kemudian pengetahuan prosedural, dan pengetahuan kondisional. Kalau pengetahuan prosedural ya sama ya seperti tadi gitu, berkaitan dengan tata cara melakukan sesuatu. Dia tahu tahapannya, dia tahu metodenya, dan lain-lain. Nah, kalau pengetahuan kondisional itu artinya dia mampu fleksibel dengan kondisi yang ada ketika dia melakukan suatu strategi tapi kurang efektif, maka dia bisa memutuskan untuk menggunakan strategi yang berbeda. Nah, untuk kata kerja operasional ranah kognitif itu ada banyak ya, sesuai dengan tingkatannya mulai dari C1 sampai C6. Kata-kata inilah yang digunakan ketika menyusun tujuan pembelajaran agar perilakunya itu dapat teramati. Selanjutnya, ranah afektif. Ranah afektif ini berhubungan dengan kecerdasan emosional siswa. Ranah afektif itu sama halnya seperti ranah kognitif tadi ya. Jadi ranah afektif pun punya taksonomi atau tingkatannya, mulai dari yang paling sederhana sampai yang kompleks. Yang pertama itu ada receiving atau menerima. Di sini artinya siswa terbuka untuk memperoleh atau terbuka untuk mendengarkan ide dari teman lain atau dari guru. Yang kedua itu ada responding atau menanggapi. Menanggapi di sini maksudnya adalah siswa mau terlibat atau berpartisipasi secara aktif. Misalkan dalam suatu diskusi, siswa memberikan respon ketika temannya mengemukakan pendapat, kemudian dia mau memberi informasi tambahan, atau dia mau menjawab ketika ditanya oleh guru. Selanjutnya, di ranah afektif yang ketiga, di tingkatan yang ketiga ada valuing atau menilai. Di sini artinya siswa mampu mengungkapkan pendapat pribadi. Jadi dia berani berargumen, kemudian ketika
yang dia pikirkan tidak sama dengan apa yang diungkapkan oleh temannya, dia berani untuk mengemukakan pendapat yang berbeda, menentang ide yang dikemukakan oleh temannya sebelumnya, atau dia bisa juga menyetujui pendapat teman. Kemudian di tingkat yang keempat itu ada organizing atau mengelola. Di sini siswa mampu mengelola elemen atau ide-ide yang berbeda, kemudian mengembangkan atau mengintegrasikan ide-ide itu menjadi suatu ide baru. Atau bisa juga siswa mengemukakan gitu ya, perbedaan dan persamaan ide-ide yang muncul dalam diskusi kelompok misalnya. Dan yang terakhir ada characterizing, atau kadang ada yang menyebutnya juga internalizing atau internalisasi. Di tahap afektif yang kelima ini siswa sudah mampu mengadopsi suatu kepercayaan atau suatu filosofi yang mencakup perasaan dan sikap yang dikembangkan atau diubah melalui pembelajaran. Di tahap yang paling di level yang paling tinggi ini biasanya diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku siswa menjadi lebih baik. Sama halnya dengan ranah kognitif, di ranah afektif juga ada kata kerja operasionalnya untuk setiap level atau tingkatan. Selanjutnya, aspek psikomotor. Nah, di aspek psikomotor ini juga terdiri dari tingkatan mulai dari imitasi sampai naturalisasi. Untuk imitasi artinya siswa sudah mampu meniru tindakan orang lain. Jadi siswa mengamati guru misalkan, kemudian meniru hal yang guru lakukan. Itu di P1 atau di tingkat psikomotor yang paling bawah. Selanjutnya pada manipulasi itu siswa sudah mampu mereproduksi aktivitas dari instruksi atau memori. Jadi setelah diberikan instruksi, siswa mampu melakukan tindakan tersebut, atau dia mampu mengulangi suatu aktivitas yang sebelumnya sudah dia kerjakan. Yang ketiga ada presisi. Di sini siswa sudah mampu mendemonstrasikan aktivitas dengan sangat baik gitu ya, dengan handal dan juga mandiri. Keempat ada artikulasi. Di sini setelah mencapai kemampuan artikulasi ini, siswa akan mampu melakukan beberapa hal secara bersamaan. Jadi, siswa sudah mampu melakukan tindakan koordinasi. Dan terakhir ada naturalisasi. Di tingkatan ini, siswa mampu melakukan aktivitas secara otomatis dan tanpa disadari. Ini adalah tahap atau tingkat terakhir di mana siswa mampu menyelesaikan tugas apapun dengan baik atau dengan sempurna. KKO atau kata kerja operasional untuk ranah psikomotor adalah sebagai berikut, mulai dari menirukan, memanipulasi, pengalamiahan, artikulasi, dan naturalisasi. Oke, setelah mempelajari berbagai hal tentang tujuan pembelajaran, kemudian tadi belajar juga mengenai taksonomi Bloom, maka kira-kira seperti apakah tujuan pembelajaran IPA khususnya pada pembelajaran fisika kimia di SD? Tentunya
harus mencakup ketiga ranah yang tadi ya, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi dalam pembelajaran itu kita harus merumuskan tujuannya dengan mempertimbangkan aspek knowing atau kognitifnya, feeling atau afektifnya, dan doing psikomotornya. Nah, oleh karena itu tujuan pembelajaran IPA itu hendaknya bukan sekedar untuk memahami fenomena alam saja, namun juga kita harus membantu siswa kita untuk memahami hakikat sainsnya, juga memahami peran sains dalam masyarakat. Tak lupa juga dengan sikapnya, harus kita dorong siswa kita untuk mampu mengembangkan sikap ilmiah serta mengembangkan keterampilan proses sains ya, atau psikomotornya di situ juga ada. Mengembangkan keterampilan proses sains dan juga keterampilan abad 21. Oke, sekian mungkin ya penjelasan untuk materi kuliah kali ini. Semoga penjelasan mengenai tujuan pembelajaran IPA tadi dapat dipahami dan dapat membantu kalian untuk merancang pembelajaran IPA di sekolah dasar. Nah, aktivitas selanjutnya adalah melakukan diskusi kelompok untuk merancang tujuan pembelajaran berdasarkan analisis silabus atau kurikulum, analisis buku guru, juga analisis buku siswa. Hasil diskusi nanti mohon dilaporkan melalui Google Classroom. Oke, sekian video perkuliahan kali ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan nanti ditanyakan via grup WhatsApp, atau boleh juga di Google Classroom, atau boleh juga di kolom komentar di bawah. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi ilmu yang berguna untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video lainnya.